Oke, kita kembali ya, lanjutin yang bagian 2. Sebenarnya untuk bagian 2 ini memang, sedikit perlu, perhatian ya, soalnya ini udah masuk ke jurnal ya, gitu. Udah mulai lebih inilah ya, kompleks ya dibandingin bagian satu. Nah, bagian kedua ini, di soalnya itu diminta kita itu mempersiapkan nih ya, mempersiapkan schedule G1, G2, dan G3, G4, dengan referensinya itu dari, halaman ini ya, halaman 207 nih ya, tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akun payable. Nah, ini sebenarnya perlu perhatian juga ya teman-teman. Jadi kita coba mulai. Nah, ini kita kerjainnya itu mulai dari G2 dulu ya. Nah, ini adalah apa ya? Sporting schedule ya. Oke, itu bisa dilihat di ini ya, di teman-teman bisa lihat di halaman 120 ini di bawahnya ini ada konfirmasinya ya. Dia ada udah aku potong sih, jadi nanti kita tinggal lihat doang. Pertama-tama kita lihat dulu nih di sini sebenarnya untuk bagian unrecorded itu ini kan ini di halaman atas sini ada untuk ini ya untuk apa yang tadi kita kerjain ya. Nah itu kalau misalkan yang untuk unrecorded itu yang G2 itu bisa dilihat di bagian ini ya jauh ya agak di sini ya ini terkait dengan ini ya cash vouchernya ya. Nah ini cash vouchernya ini udah nanti kita akan ada itunya apa namanya rangkumannya, jadi nanti bisa lihat karena ini juga miring susah. Oke, ini untuk G1 ini G1 ya, G1 ini bisa dipakai ya, nanti kita bakal langsung lanjut koreksi juga. Oke lanjut untuk G2 bisa dipakai nggak salah itu di bawah-bawah ya. Oh juga lupa ini di mana ya. Soalnya buku buku Apple Blossom ini memang bisa dibilang itu ribet loh. Soalnya karena di PDF-in juga nggak rapi ya. Ya mau gimana lagi ya, memang bukunya juga di fotokopi nggak ada kan, kita nggak bisa beli. Nah, lanjut aja langsung ya. Jadi kita langsung kerjain ini itu ngeliat dari bagian exhibit 8 ini ya, tentang receiving log-nya. Receiving log-nya ini sebenarnya hanya sebagai penglihatan kalau misalkan nanti apa namanya, dia itu bagian untuk ini ya, FOB-nya ya, FOB dan pengiriman barang yang sudah lakuin sama Apple Blossom. Nah, kalau dilihat itu jadi kita bisa lihat di sini misalkan ya bagian ini ada Fridjasi cover form ini kan terkait account payable ya. Jadi kan FOB-nya itu di sini ini kan ada FOB nih, FOB CI dan HOP. Nah, untuk FOB yang C itu maksudnya adalah FOB ini ya, FOB destination ya. Jadi hati-hati ini sebenarnya FOB destination ini ya. Sedangkan kalau yang HOP itu dia FOB shipping point. Nah, itu emang soalnya ya. Nah, kita lanjut aja. Ini nanti kita bisa lihat. Nah, tapi fokus pertama kita itu di halaman 119, 120, sorry. Nah, di sini ada voucher register. Nah, voucher register ini sebenarnya untuk kita mencatat terkait dengan account payable dan pengeluaran uang yang sudah kita lakuin. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena bagaimanapun memang ini lumayan tricky ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, ada dari voucher 11 itu di tanggal 2 Januari ya. Ini sorry, ini kayaknya. Jadi ini bulan, tanggal, tahun ya. Jadi ini harusnya ini bulan 1 tanggal 2 tahun 2004. Nah, ini dari Central Power Lico. Ini electric service dari tanggal 15 November sampai 22 Desember ya. Tadi kan bulan tahun. Nah, ini sebesar 1.100. Ini ada voucher registernya ya. Nah, ini kan sebenarnya kayak utilities payable ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat lagi di sebelahnya. Nah, sebelahnya ini adalah account payable. Account payable untuk G1 atau bisa dibilang ini adalah apa namanya? Kayak buku tadi ya, buku pembantu piutang ya. Nah, ini kan ada vendor-vendor nih. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman. Kalau misalkan di bagian yang ini, di sini memang namanya nggak ada. Nah, kita lihat di bagian G1. Ada nggak bagian untuk si ini ya, si ini siapa namanya? Central Power. Ini kan piutang ya, karena kan belum kita bayar ya voucher registernya tadi. Nah, di sini ada nggak?
nggak ada ya, nggak ada dari elektronik. Nah berarti kan ini nanti kita akan perbaiki nih, atau misalnya kita akan koreksi karena ada hutang yang belum dicatat karena yang unrecorded. Nah ini voice date-nya itu tanggal 2 Januari dan kita nerima jasanya itu ketika sudah ini ya tanggal 15 sampai 22 Januari. Nah ini tidak ada terms karena ini terkait elektronik ya. Nah ini seharusnya itu ada yang tidak dicatat. Ya, tidak dicatat itu sebesar 1.100. Nah, jadi kita akan mengakui itu sebagai utang ini ya, utang listrik. Nah, seharusnya untuk bulan Desember harusnya diakui di bulan Desember dilakukan meskipun dilakukan penagihan pada bulan Januari sehingga channel itu harusnya outlet expense pada accounts payable straight central power line sebesar 1.100. Nah, kemudian selanjutnya kita juga melihat di sini ada Will F. Freeman, ini vouchernya truck repairs. Nah, di sini karena tidak ada ketentuan tanggal, kita bisa asumsikan kalau ini tanggal tahun 2004 ya. Jadi nggak masalah. Nomor 3 juga, Fruit Juicy kita lihat, Fruit Juicy Perfume ya. Receiver nomor 01. Nah, jadi ada penerimaan di sini. Coba kita lihat ya. Perfume Juice. Nah, ini ya. 10 tadi? 101 berapa nih? 101. Oke, kita lihat 101 di sini. Nah, ada ini ya. Hope. Nah, Hope ini kan berarti dia adalah FOB destination ya. Ya, FOB destination. Kalau C tadi itu maksudnya dari shipping point ya. Sorry. Nah, jadi kita lihat di sini. Ternyata sorry. C itu tadi FOB destination. Astagfirullah. FOB destination, sorry ya. FOB itu shipping point. Jadi di sini FOB destination. Sedangkan kok di sini tiba-tiba ada voucher registernya. Berarti ini termasuk juga ya. Kalau misalkan ini kan FOB destination. Jadi kalau kita bisa mengakui utang ketika barangnya sudah sampai. Nah, masalahnya ini kan berarti FOB destination dan keterimanya itu tanggal 1 Januari 2004. Berarti kan kita harusnya mengakui itu sebagai piutang. Sedangkan yang kita lihat di sini, Fruit Juicy Perfume. Nah, Fruit Juicy Perfume itu ini ya 19 ini dia itu berarti kan kalau misalkan di sini ada buku piutang besarnya ya. Di sini coba lihat ya, Fruit Juicy juga nih ke enggak ini ya, enggak. Aduh, susah juga. Nah, ini kan sebesar 100 ya di sini mutar, sorry. Nah, ini harusnya ini pembayarannya itu tanggal 8 Januari 2004. Sedangkan receiving reportnya itu 29 Desember 2003. Berarti kan harusnya kita udah ngakuin hutang dong, ya kan? Nah, makanya harusnya di sini kalau misalkan sesuai dengan FOB-nya tadi yang sudah aku bilang, itu harusnya dia dicatat ya. Oke, dan ini memang agak pusing juga lihatnya. Nah, di sini kalau misalkan di sini udah 19 gitu, ya kan? Nah, tapi ternyata di sini ini bagian yang sebenarnya bagian di sini itu tuh untuk menyesuaikan kalau misalkan ada piutang yang belum catat. Karena tadi ada yang impure, ada yang mungkin FOB destination. Ya. Nah, di sini kebetulan nih di sini ya receiving reservice-nya itu untuk ya utang diakui saat barang terima karena FOB destination ya. Dilakukan adjusting entries untuk yang Fruit Juicy Perfume ya. Oh ya, sorry, yang ini bagian receiver 12. Sorry, 12 cc, 12. Oh ya, ini sorry. Ini tadi Fruit Juices ini benar ya. Aku harus banyak ini nih. Sorry. Untuk FOB tadi ya, FOBC-nya tadi itu kan berarti kan ini ya destination ya. Dan ini benar karena diterimanya itu ketinggal tanggal 4. Sedangkan yang fruitjuicyperfume.co yang ini, nah ini ya, ini kan destination juga, cuma tanggal 29 kan diterima. Nah, sedangkan harusnya itu kita sudah mengakui hutang karena sudah sampai kan. Nah, di sini ini udah benar ya. Fruit juicy-nya ini sudah benar.
pembayaran tanggal Januari, pembayaran piutangnya. Sedangkan kalau di sini Hofman dan ini beda ya, bukan inventory sebenarnya, cuman kan di sini nggak ada waktu dan di apa receivernya nggak ada, di laporan itunya nggak ada, apa penerimaan tersedianya nggak ada, jadi kita bisa diasumsikan kalau ini aman. Nah, sedangkan yang nomor 6 ini 1,6, nah ini baru masalah. Kenapa? Karena keterima itu tanggal 31 Desember ya. Sebelum tanggal 1 tanggal berapa sih? 29 ya? 29 ya? Ya, kadang setelah sorry, yang 1,12, sorry, nah ini nih ya, masih di tanggal neraca, meskipun di sini dia dilunasin ketika tanggal 6 Januari. Nah, invoice date-nya tanggal 1 Januari. Nah, FOB destination karena C ya tadi ya, destination kita sepakat. Nah, di sini harusnya itu kita ada yang belum dicatat itu sebesar 15.480. Nah, ini karena tadi ya nomor 2 ya. Jadi kita buat jurnal koreksinya itu inventory pada account payable yang fruit JC itu sebesar 15.440 karena itu ada yang belum dicatat. Oke, lanjut yang AZ janitorial. Nah, ini service for Desember. Itu dibayar tanggal 2004. Jadi kan ini harusnya kita sama ya dengan A tadi, itu ngakuin piutang juga itu, maka kita servis untuk bulan Desember diakui di bulan Desember meskipun penagihannya dilakukan Januari ya. Kita aja istri itu pada miscellaneous expense pada payable sebesar 230 ini ya, as a material meskipun dibayar tanggalnya. Jadi asumsinya jadi intinya gini teman-teman, untuk bacanya itu kalau misalkan yang exhibit ini ya, yang ini sebenarnya adalah kumpulan pembayaran yang udah kita lakuin di Januari dan keterangannya agar kita tahu kira-kira ada nggak sih utang yang kita nggak si ini pelbelasan nggak catat gitu di tahun 2003. Karena tadi kan makanya ada yang service juga, ada yang listrik, ada yang inventory masih FOB destination harusnya udah sampai tapi kok bayarnya diakuin kok tahun 2004 gitu kan. Padahal udah barang udah sampai duluan sebelum invoice-nya gitu. Oke, lanjut yang kelima, itu kita lihat yang bagian flash freight. Nah, flash freight ini freight merchandise on receiver 102 invoice date tanggal 29. Oke, 102 invoice date-nya itu tanggal 29 Desember 2003. 102. Oh, ini ya, invoice-nya itu kan tanggal 29 dan sipetnya itu diterimanya tanggal 5 Januari dan FOB Hope ya tadi, kalau Hope itu shipping point berarti harusnya tanggal 29 itu kita udah ngakuin sebagai utang dong ya kan. Nah, makanya di sini sebesar 400 itu kita akui nih utang diakuin karena FOB shipping point dan freight langsung dimasukkan ke inventory ya, makanya inventory-nya nambah pada account payable sebesar 400. Nah, ini karena kita gini ya, ini yang freight ini itu dibayar tanggal 8 Januari ya kan. Tapi sebenarnya kita itu kan pakai FOB shipping point ya kan. Jadi harusnya itu kita itu udah ngakuin itu sebagai ini ya, sebagai apa namanya, utang gitu. Nah, tapi karena ini dibayar tanggal 8 Januari, jadi ya ada kesalahan pencatatan lah gitu. Terlalu lama mencatat. Nah, karena kan FOB shipping point, maka inventory-nya akan nambah karena freight ini masuk ya. Ini rumus ini ya, periodik kemarin ya, jangan sampai lupa tuh. Nah, jadi nambah 400. Terus yang terakhir ya bagian yang 9, kita lihat food sale receiver nomor 102. Receiver nomor 102 ya, food sale itu tanggal 29 diterima tanggal 5 Januari. Oh, FOB Hope apa tuh? Shipping point ya. Shipping point berarti harusnya tanggal 29 itu sudah diakui sebagai utang. Nah, tapi ternyata di sini emang udah dibayar tapi tanggal 8 Januari ya. Nah, maka kita akan lakukan koreksi karena ini ya receiving-nya itu tanggal 29 sedangkan dibayar tanggal 8 Januari. Provision point, maka kita akan nambah di sini sebagai piutang ya, kita angkuin piutang karena ini harusnya diakui ketika terms FOB point kita udah keluar dari gudang, maka kita akuin sebagai piutang. Sebagai utang, sorry. Itu inventory pada account payable sebesar 33.440 ya. Maka sudah selesai bagian yang G2.
Ya, gampang ya. Di yang untuk 10 sampai 11 kenapa nggak di itu? Karena yang contoh ya, ini Petrogen full oil ini sudah benar ya. Ini beban saat tanggal Januari sama office supply juga sama, nggak perlu. Nah, ini yang fruit juicy perfume itu 103, coba kita lihat dulu. 103 ini FOB destination ya. Jadi tanggal 9 Januari baru sampai dan kita baru ngelakuin Bitanga itu tanggal 9 Januari ya. Nah, maka di sini dibilang ini udah benar ya. Udah benar karena dibayarnya itu tanggal 9 Januari. Dan ini FOBC pengkoin karena C tadi ya, C. Ini kok konsepnya itu C tadi. Jadi ya agak-agak pusing ya. Jadi itu teman-teman ya untuk yang bagian G2. Terus yang kita lanjutin G3 tadi. G3 ini sebenarnya kalian bisa ini ya, ada dari siapa nih, dari Fruit Sense tadi ya. Jadi kan kita ngelakuin koreksi itu Fruit Sense ya kan. Nah itu tuh ada kesalahan pencatatan. Kalau menurut mereka itu utangnya itu sebesar 444.520. Nah aku nggak usah banyak ya karena ini akan membosankan pasti. Jadi tapi Apple Blossom itu nyatanya sebesar 11.080. Nah perbedaan itu karena Apple Blossom tidak mencatat transaksi pembelian terakhirnya kepada Fruit Sense. Nah, kenapa? Bahwa invoice 20 aku udah ngasih ya, jadi 29 Desember itu pakai FOB single point dan harusnya udah ketika udah terima udah dikeluar dari gudang kita harus nyatat, tapi karena belum terima Apple Blossom-nya belum catat, makanya kita lakuin koreksi tadi ya, Fruit Sense itu ya begini 33440 ini tadi ya. Terus yang G4 itu juga sama tadi, itu terkait dengan si Fruit Juicy tadi ya yang udah jelasin. Jadi si Fruit Juicy itu bilang kalau misalkan mereka itu piutangnya sebesar 124.600 ya nih. Tapi berbasam itu bilang nyatatnya cuma 109, 120. Nah, kenapa? Ternyata si Apple Blossom itu dia tidak mencatat si Apple Blossom ini tidak menambahkan saldo account payable-nya Desember. Nah, kenapa? Itu justru si tadi itu yang invoice-nya itu tanggal 24 tapi terimanya tanggal 29. Nah, maka Frujusi itu tidak hanya pada receiver nomor 12.201 ini aja, tapi nomor 12 ini ya, tadi yang jadi masalah. Karena ini FOB C ya, FOB destination. Nah, nih, di sini ada penjelasan. Karena itu saldo account payable Frujusi company lebih rendah 15% sehingga penyesuaian menambahkan saldo account payable sebesar 15.450. Sehingga saldo account payable itu harusnya sama dengan si itu. Karena tadi FOB C ya, C-nya itu apa? Ya, shipping point gitu. Ya. Jadi itu mungkin ya, harusnya udah dijelasin ya di sebelumnya. Harusnya nggak terlalu jadi masalah ya, karena lagi-lagi ini harus hati-hati memang. Kalau nggak teliti, susah juga. Ya, jadi untuk yang tadi yang terkait si fruit juice ya, fruit juice perfume. Jadi mereka ada sedikit trouble ya, karena lagi-lagi kita juga salah untuk mencatat ya. Oke, mungkin itu aja ya. Ini untuk yang G3 dan G4. Nah, G2 ini sebenarnya tadi ya kita ngikutin yang bagian ini, kita tinggal copy paste. Nah, kita tambahin dengan adjustment tadi ya 1100, 15, 330 ini. Kita akan jumlahin semuanya dari balance per booknya ini. Maka dapatlah balance per auditnya itu 186.200. Nah, dan delete schedule-nya ini boleh dibuat ya, account payable ini referensi dari G1 dan G2. Karena tadi kan sesuai dengan audit tahun 2002 ini bisa dilihat di halaman berapa aku lupa ya. Sering kawan aku yang ngerjain, tapi aku juga. Nah ini per booknya itu tanggal 31 2003 itu sebesar 13.500 135.550. Nah karena ada kredit tadi ya, kreditnya ini kalau dijumlahin juga ini sebenarnya totalnya itu sama dengan 50.650. Maka hasilnya akan sama dengan di satu itu sebesar 186.200. Oke, selesai. Gampang ya. Jadi untuk ini harus hati-hati teman-teman. Jadi aku recap lagi ya. Untuk yang tadi yang konfirmasi G4 itu kita ada sedikit kesalahan ya. Jadi di Apple Blossom itu
karena info destination ya tadi Cia. Jadi harusnya udah terima tanggal 31 tapi kita belum menyatat. Itu yang untuk yang bagian 12 ya tadi ya. Sorry, 12 ya. 12 ya. Nah ya. Nah, karena Ci tadi kita belum nyatat gitu. Meskipun kita udah bayar di Januari 2004. Nah, itu menjadi hati-hati harus dicatat juga sebagai utang di Desember ya. Oke, terima kasih sudah ngikutin. Kalian bisa cek bisa cek lagi ya tugasnya biar nggak cuma copy paste ya pasti. Jadi kalian juga harus ngerti kenapa bisa begini begitu. Dan tetap semangat karena ini udah minggu kelima ya teman-teman. Sama juga puasanya. Ini mungkin video pertama aku di bulan puasa. Jadi lagi-lagi teman-teman jangan lupa tetap bersemangat dan ini adalah perjuangan terakhir bagi kita ya, perjuangan terakhir kita para teman-temanku di Brigada Satya ya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada yang pengen ditanya bisa di komen, atau kalian bisa ini ya, bisa ini ya, bisa hubungin dari akun Brigada Satyanya, nanti ya bisa cek aku. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.